Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan-pembahasan yang menyangkut dengan dunia bisnis maupun dunia edukasi. Pada kesempatan yang amat baik ini, topik yang akan kita jadikan sebagai bahan ulasan yaitu tentang digital marketing. Digital marketing itu merupakan suatu konsep yang menggabungkan berbagai strategi pemasaran dengan menggunakan media digital untuk mempromosikan produk kepada target audiens. Saat ini dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, maka digital marketing menjadi sesuatu yang amat penting untuk menjadi perhatian semua pihak, utamanya bagi para pelaku usaha, karena dengan digital marketing ini maka berbagai entitas usaha maupun perusahaan itu akan dapat memetik banyak sekali manfaat manakala mereka mendayagunakan kehadiran digital marketing ini. Di antara berbagai manfaat yang ada dari dipergunakannya digital marketing, di antaranya yaitu bahwa perusahaan itu akan dapat mengakses audiens secara lebih luas. Dengan adanya digital marketing, maka tentunya perusahaan akan dapat mencapai audiens yang jauh lebih luas secara global. Dengan pemanfaatan berbagai platform online, maka perusahaan juga akan dapat menjangkau pelanggan potensialnya di berbagai lokasi geografis. Ini adalah manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari adanya digital marketing ini yaitu manfaat dalam hal skalabilitas. Kita tahu bahwa digital marketing itu dapat disesuaikan dengan ukuran-ukuran bisnis apapun, baik yang berskala kecil, berskala menengah maupun yang berskala besar. Dengan digital marketing ini pula, maka akan dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dari aktivitas pemasaran. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan fakta bahwa dengan digital marketing itu dapat dilakukan suatu pengukuran dan juga analisis yang jauh lebih akurat. Digital marketing ini memiliki suatu kemampuan dalam hal mengukur dan juga menganalisis kinerja dari kampanye pemasaran secara lebih akurat. Tentu ini akan memungkinkan bagi perusahaan untuk melihat secara langsung hasil dari aktivitas pemasarannya sekaligus menyesuaikan berbagai strategi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian manfaat berikutnya
yaitu manfaat yang berkaitan dengan kemampuan digital marketing dalam hal pentargetan yang dapat dilakukan secara lebih tepat. Digital marketing ini akan memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi suatu perusahaan untuk mengarahkan pesan-pesan mereka kepada audiens yang lebih spesifik. Sehingga dengan demikian, perusahaan akan dapat menghindari terjadinya pemborosan anggaran dengan hanya memasarkan produk-produknya kepada memang mereka-mereka yang berpotensi untuk tertarik dengan produk-produk perusahaan kita. Dan manfaat yang kelima dari adanya digital marketing ini yaitu yang berkenaan dengan efisiensi biaya. Jika kita membandingkan dengan iklan-iklan tradisional seperti misalnya iklan cetak ataupun melalui televisi, maka digital marketing ini pada umumnya akan lebih efisien dalam hal pembiayaan. Sehingga dengan demikian, perusahaan akan dapat mengatur anggaran periklanannya sesuai dengan kebutuhan maupun juga sekaligus untuk menghindari pemborosan. Nah, itu semuanya merupakan beberapa manfaat dari diterapkannya digital marketing oleh suatu entitas usaha ataupun perusahaan. Nah, dengan adanya manfaat-manfaat yang seperti kita sampaikan tadi, tentunya manfaat-manfaat tersebut tidak muncul begitu saja. Akan tetapi ini karena memang digital marketing memiliki berbagai kelebihan. Di antara kelebihan-kelebihan dari digital marketing ini, yang pertama yaitu bahwa digital marketing ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Dengan kemampuan beradaptasinya ini, maka akan memungkinkan bagi suatu perusahaan untuk dengan segera dapat menyesuaikan strategi-strategi mereka dengan munculnya perubahan-perubahan yang menyangkut tren dan juga dinamika pasar yang kita semuanya tahu akan terus mengalami perubahan. Itu adalah yang menyangkut tentang keunggulan ataupun kelebihan dari digital marketing yang pertama. Kemudian keunggulan yang kedua dari digital marketing yang berkaitan dengan cakupan global. Dengan cakupan global yang begitu luasnya, maka perusahaan dengan sendirinya akan dapat menjangkau audiens di seluruh penjuru dunia tanpa batasan geografis. Sehingga perusahaan juga akan dapat meraih peluang pasar baru dan juga sekaligus memperluas jangkauan bisnisnya secara signifikan. Ini adalah kelebihan yang kedua. Kemudian keunggulan yang ketiga dari digital marketing ini adalah bahwa digital marketing ini tentunya akan dapat dirasakan oleh perusahaan dalam aspek keterukuran dan ketepatan sasaran. Digital marketing
kita semua tahu dapat menawarkan keterukuran yang mendalam. Di samping itu juga akan memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu dalam setiap aspek kinerja kampanye pemasaran lebih detail. Sehingga dengan demikian, perusahaan akan dapat secara efektif mengidentifikasikan tentang apa-apa yang telah berhasil dan mengidentifikasi tentang apa-apa yang masih perlu untuk dilakukan aktivitas-aktivitas perbaikan ataupun penyempurnaan. Kemudian yang keempat, keunggulan dari digital marketing adalah sifatnya yang mengandung unsur fleksibilitas. Dengan kemampuan fleksibilitasnya ini, maka perusahaan dengan digital marketingnya akan dapat mengatur dan juga menyesuaikan anggaran pemasarannya sesuai dengan kebutuhan maupun dengan prioritas bisnis yang telah ditetapkan. Oleh sebab itulah, digital marketing ini dapat menjadi suatu solusi yang paling efisien bagi perusahaan dengan anggaran yang bervariasi. Ini adalah beberapa keunggulan yang dimiliki oleh digital marketing. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh, utamanya dalam praktik kampanye pemasaran, maka kalau kita berbicara tentang digital marketing ini, pun kita seharusnya memahami tentang berbagai jenis dari digital marketing yang dapat diterapkan oleh suatu entitas bisnis. Di antara jenis-jenis digital marketing yang perlu untuk kita pahami, di antaranya yang pertama yaitu Search Engine Optimization ataupun SEO, di mana ini merupakan suatu optimasi dengan menggunakan Search Engine Optimization, yang mana ini merupakan suatu praktik yang memiliki tujuan guna meningkatkan peringkat situs web perusahaan dalam hasil pencarian mesin pencari seperti halnya Google. Optimasi Search Engine Optimization ini dilakukan dengan mengoptimalkan konten dan juga struktur dari situs web agar lebih mudah untuk ditemukan oleh pengguna yang mencari informasi-informasi tertentu. Ini adalah Search Engine Optimization. Kemudian yang kedua, ada jenis digital marketing yang disebut dengan pay per click ataupun PPC advertising, di mana pay per click ini ataupun PPC advertising ini merupakan suatu bentuk ataupun model iklan di mana perusahaan membayar manakala iklan mereka diklik oleh pengguna. Iklan ini akan muncul ketika kata kunci tertentu dicari. Dan ini merupakan suatu cara yang cukup efektif untuk mendapatkan lalu lintas berkualitas ke situs web perusahaan. Kemudian yang ketiga,
Ada suatu jenis digital marketing yang disebut dan sangat familiar dengan kita, yaitu social media marketing, sosmed marketing, social media marketing. Ini merupakan suatu strategi yang memanfaatkan platform media sosial, seperti halnya platform yang bernama Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Yang kesemuanya tadi adalah untuk berinteraksi dengan pelanggan, untuk membangun merek, dan juga untuk mempromosikan produk-produk perusahaan. Ini di dalamnya juga mencakup tentang pembuatan dan juga penjadwalan posting, mencakup pula tentang iklan berbayar ataupun cara-cara lainnya untuk berkomunikasi dengan audiens secara online. Ini adalah social media marketing. Kemudian ada lagi jenis digital marketing yang disebut dengan konten marketing. Konten marketing ini merupakan suatu bentuk strategi dalam perancangan, pembuatan, dan juga distribusi konten yang bermanfaat dan juga relevan, seperti halnya dalam bentuk artikel, infografis, blog, video, atau bentuk-bentuk lainnya yang kesemuanya tadi bertujuan untuk menarik audiens, untuk membangun otoritas dalam industri, dan juga untuk mempertahankan pengikut yang setia. Ini adalah konten marketing. Kemudian ada lagi jenis digital marketing yang disebut dengan email marketing. Email marketing ini merupakan suatu strategi pengiriman email kepada pelanggan untuk menginformasikan kepada mereka tentang adanya penawaran, adanya promosi, ataupun berita-berita terbaru, atau mungkin juga adanya konten-konten lain yang sangat relevan. Ini tentu akan membantu di dalam mempertahankan pelanggan yang telah ada, bahkan juga akan sangat membantu bagi perusahaan dalam mendapatkan customer ataupun pelanggan baru. Ini semua merupakan jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk digital marketing yang memang kehadirannya telah terbukti mampu mengubah apa yang disebut dengan aktivitas kampanye pemasaran. Hampir tidak ada entitas bisnis, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang tidak memanfaatkan keberadaan berbagai platform untuk mengedepankan pemanfaatan digital marketing ini. Ini semua berkat kemajuan teknologi itu sendiri, di mana dengan kemajuan teknologi komunikasi ini, maka entitas masyarakat, entitas audiens pun juga akan semakin mudah dalam mengakses berbagai informasi, termasuk di dalamnya informasi-informasi yang berkaitan dengan apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka dan juga
keinginan mereka. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang digital marketing. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua, sehingga cakrawala keilmuan kita akan menjadi lebih luas lagi. Dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai topik yang tidak kalah menariknya untuk sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.